Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi pernah bertanya sama sahabat-sahabatnya. Dia bertanya, siapakah orang yang bangkrut atau orang yang merugi? Nah, Ibu tahu nggak siapa orang yang bangkrut atau orang yang merugi, Bu? Yang rugi. Ya. Apakah orang yang bangkrut tuh orang yang lagi dagang nih, dagang telur umpama, satu truk, telurnya jatuh semua, pecah semua, waduh bangkrut nih. Jualan telur belum ada yang laku, satu truk pecah semua. Nah, apakah orang begitu orang yang bangkrut? Bukan itu. Ternyata bukan. Apakah orang yang rugi atau orang yang bangkrut tuh orang yang punya villa? Oh, punya villa mau dijual 100 miliar. Ada yang nawar 99,9 miliar, boleh nggak? Cuman kurang dikit doang. Nggak boleh. Genepin aja 100 miliar. Tahu-taunya besok hujan. Tanah longsor. Villanya rubuh. Aduh, habis 100 miliar. Harusnya kemarin dijual 99 miliar dikasih tuh. Jadi duit. Sekarang kagak jadi duit. Nah, apakah orang yang begitu yang rugi? Bukan. Ternyata bukan. Nah, ada orang yang bilang, oh kalau orang yang rugi tuh orang yang sampai udah tua kagak punya jodoh. Wah, coba gue dulu waktu masih muda. Gue padahal dulu waktu masih muda tuh mau dikawinin sama si Maimunah. Kata bapaknya, gue mau dikasih, kalau gue mau kawin sama si Maimunah, gue mau dikasih rumah, mau dikasih usaha, mau dimodalin. Tapi gue kagak mau. Sampai sekarang gue kagak punya jodoh. Coba dulu gue kawin ya sama si Maimunah. Nah, apakah orang yang kayak begitu yang rugi? Ternyata bukan. Nah, kata Nabi, orang yang rugi itu orang yang nanti di akhirat orang yang membawa pahala sholatnya, dibawa sholatnya. Kamu dulu di dunia suka sholat saya. Sholat apa aja saya kerjain. Sholat sunnah saya kerjain. Sholat wajib apalagi, maghrib saya kerjain. Subuh saya kerjain. Ke masjid tiap hari. Sholat subuh, imamnya belum bangun, saya udah ke masjid. Sholat zuhur, belum azan, saya udah ada di masjid saya. Sholat apa aja saya kerjain saya. Nah, diperiksa sholatnya, wah benar nih sholatnya bagus. Pahalanya gede nih sholatnya. Ikhlas, pahalanya gede, sholatnya bagus. Nah, tanya lagi, kamu suka zakat? Zakat saya bayar saya mah, apalagi saya orang kaya. Minta sumbangan, masjid minta sumbangan, pompa air saya kasih. Lu butuh berapa pompa air buat masjid? Butuh 1 Pak. Jangan 1. Udah tuh lu beli di mana? Di toko. Di toko mana? Udah tuh. Di tokonya ada berapa tuh pompa air? Udah gue borong semua buat masjid. Wah Pak, ini pompa air cuma perlu 1. Kenapa jadi 20 nih? Di toko ada 20. Udah gak apa-apa, buat cadangan. Namanya juga sedekah, pengen dapat pahala kan. Ada masjid, ada perlu apa lagi? Perlu mobil ambulan buat nganter jenazah. Masjid kan namanya masjid kan, kalau ada yang meninggal nganter jenazah. Emang kenapa mobilnya rusak? Mobilnya rusak. Ada beli mobil jenazah. Karena di toko perlunya berapa? 1 aja Pak, mobil jenazah mah. Buat apa banyak-banyak? Udah gue beliin 10 mobil jenazah 10. Waduh Pak, 10 buat apa Pak? Yang meninggal aja jarang ini. 1 aja udah cukup, kalau 10 ini siapa yang mau meninggal ini? Enggak apa-apa 10. Terus kan 10 gue bisa, yang 9 bisa buat jalan-jalan dah.
Masa Pak jalan-jalan pakai mobil jenazah? Nah, sedekah saya banyak loh. Orang buka puasa masjid, buka puasa maghrib saya kirimin 1000 dus buat buka puasa. Nah, sedekahnya bagus. Oh, diperiksa, wah sedekahnya bagus emang nih. Zakat bagus, sedekah di mana-mana. Sholat bagus. Puasa kagak? Puasa saya kerjain, puasa sunnah saya kerjain. Senin Kemis saya kerjain. Apalagi puasa Ramadan. Saya kerjain semua puasa. Suka terawih kagak? Terawih Pak saya mah. Terawih. Ditanya sama malaikat. Terawih. Kalau kagak percaya, cek aja dari awal 1 Ramadan sampai akhir saya terawih mulu. Malam Lailatul Qadar dapat enggak? Malam Lailatul Qadar saya selalu beribadah. Dicek emang, wah sholat tarawihnya rajin. Malam Lailatul Qadar dia dalam keadaan tawadu, bersyukur dia, berdoa. Setiap malam Lailatul Qadar dia selalu dalam keadaan beribadah. Ini bagus ini orang ini. Dicek. Tapi sayang, ada satu kesalahan. Nah, apa kesalahan itu? Kamu itu suka menyakiti orang lain. Loh, saya nyakitin apa Pak? Saya menyakitin apa malaikat? Dulu kamu pernah memfitnah. Oh iya Pak, malaikat saya dulu emang pernah memfitnah saya. Nah itulah, itu kesalahan kamu. Orang yang kamu fitnah itu sampai dia hidupnya susah. Karena apa? Karena orang percaya sama kamu alim, kamu sedekah di mana-mana, kamu ngomong dikit aja dipercaya. Akhirnya orang yang kamu fitnah tuh jadi terjerembab, jadi dia hidupnya susah. Nah sekarang dia menuntut keadilan. Terus jadi gimana? Jadi pahala sholat kamu dikasih dia semua. Sholat saya dikasih dia semua Pak. Bukan cuma sholat doang. Zakat kamu yang seabrak-abrak itu semua buat dia semua. Zakat saya Pak, udah saya berkorban habis-habisan Pak saya. Wahai malaikat, udah berkorban semua. Puasa kamu semua, pahalanya buat dia. Semua pahala saya nggak ada. Wah saya kalau pahalanya habis masuk neraka dong. Udah sisain dikit. Jangankan disisain, semua pahala kamu dikasih dia aja masih kurang. Itu pahala kamu tuh nggak ada seapa-apanya sama fitnahnya kamu. Lo kan saya cuma fitnah satu orang doang saya fitnah. Iya tapi kamu satu orang fitnah tapi nyebar. Kamu bilang sama si A begini, si A bilang lagi sama si B, si B bilang lagi sama si C. Akhirnya orang yang kamu fitnah jadi susah. Terus sekarang bagaimana? Sekarang dosanya dia buat kamu. Jadi pahala saya habis semua. Pahala habis. Dosanya dia buat saya. Dosanya dia buat kamu. Jadi masa saya masuk neraka dong? Ya jelas lah masuk neraka. Nah jadi kata Nabi itu orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala sholatnya, orang yang membawa pahala sedekahnya, orang yang membawa pahala puasanya, tapi dia pernah menyakiti orang. Akhirnya apa? Akhirnya pahalanya dia itu habis semua buat membayar kesalahannya dia. Bahkan itu pun gak cukup. Dosanya orang yang dia sakiti ditimpakan ke dia. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Nah itu kata Nabi begitu. Jadi orang yang bangkrut tuh orang yang begitu Bu. Nah makanya kita tuh jangan karena mungkin kita tuh merasa pahala kita banyak, kita rajin sedekah apa, kita ngentengin aja salah sama orang. Lu siapa sih lu? Gua nih sedekah banyak, lu sedekah siapa sih lu? Enggak seberapa-berapanya gua. Nah itu begitu, nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh memfitnah orang, nggak boleh mencaci, nggak boleh ghibah, nggak boleh. Nah itu
Nah, tapi kadang-kadang kita itu nggak sadar, kadang-kadang. Nah ini mumpung kita masih hidup, masih di dunia. Coba nanti kalau kita udah di akhirat, terus bernasib seperti orang yang bangkrut itu kata Nabi. Kita udah capek-capek beribadah setiap malam Lailatul Qadar kita udah dapat sebenarnya. Cuman gara-gara kita punya kesalahan sama orang, akhirnya ludes semua pahala kita. Nah, apalagi tuh Bu, kalau sekarang tuh Bu banyak orang ngerumpi. Ngerumpi itu kan suka ngomongin orang ya Bu. Ya, soalnya Nah, ngomong itu. tadinya nggak ngomong secara tidak langsung, itu tanpa kita sadari merembet-merembet. Nah, Jadi itu. yang diomong itu merembet-merembet kemana-mana. Nah, apalagi tuh Bu kalau berita apa tuh? Berita apa sih itu yang ngomongin orang mulu tuh, Silet. artis-artis apa? Silet. Nggak tahu deh, pokoknya berita-berita itu tuh yang diomongin tuh banyak itu orang itu. Lah itu yang dengerinnya banyak orang di TV. Lah itu dosanya bagaimana itu ya kalau misalnya itu. Wah, itu dia apa nggak mikir itu ya? Orang yang dengerin, karena kita memfitnah, didengerin satu orang aja udah dosa. Kalau yang dengerin 2, itu dosanya 2. Lah kalau yang dengerin 1000, gimana itu? Gimana minta maafnya itu? Nah itu makanya kita tuh hati-hati jangan sampai ngerugiin hak orang lain. Apa tuh hak orang lain? Ya entah itu hartanya dia, nama baiknya dia, kehormatannya dia, apapun itu yang punya orang lain. Karena kalau kita itu punya salah sama orang lain itu Bu, kita itu susah minta maafnya. Susah. Tapi kalau kita punya salah sama Allah, kita minta maafnya gampang. Jadi kalau kita nih punya salah nih sama Allah, kita punya salah bergunung-gunung sama Allah, tapi kita datang kepada Allah, kita bertaubat, maka kata Allah apa? Aku pun akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sebesar dosa-dosanya dia. Jadi misalnya dosanya 1000 gunung, maka Allah membawa juga ampunan sebesar 1000 gunung. Nah, tapi kalau kita punya salah sama manusia, itu nggak akan selesai kalau orang itu nggak memaafkan itu. Jadi kalau kita, jadi kadang-kadang ada yang bilang, udah pokoknya minta maaf aja. Kita punya salah nih sama si Fulan nih, udah minta maaf aja sama si Fulan. Yang penting udah minta maaf, dia maafin apa kagak, itu udah urusan dia sama Allah. Itu kagak begitu. Kagak begitu itu. Kalau kita punya salah sama si Fulan, kita minta maaf sama dia, dia kagak maafin, kagak selesai sampai di akhirat itu. Tetap kita punya tanggungan sama dia. Nah jadi bukan asal kita udah minta maaf maka udah selesai. Kagak, bukan begitu. Tapi kalau maunya udah selesai, yang itu minta maaf, yang satu minta maaf, terus yang dimaafin nggak maafin, bagaimana? Dosanya ditanggung siapa? Jadi kalau misalnya nih ada orang punya salah sama ibu, dia minta maaf sama ibu 1000 kali, tapi ibu tetap nggak mau maafin. Berarti Tetap dosanya nggak di saya hilang. dong. Dosanya nggak hilang. Dosanya di saya dong, ditumpuk dong. Enggak. Jadi misalnya nih si Agus punya salah sama ibu, dia misalnya pernah maki-maki ibu, terus dia minta maaf sama ibu, nggak ibu maafin, ya nggak hilang dosanya. Kan itu si Agusnya udah minta maaf, berarti dosanya ditampung ke saya lagi dong, ini lagi. Karena dia udah minta maaf. Ya enggak. Jadi kalau minta maaf itu kalau ibu maafin dosanya hilang. Tapi kalau ibu nggak maafin dosanya nggak hilang. Dia besok minta maaf Jadi lagi. dua-duanya tetap berdosa dong. Ya enggak, ibu nggak dosa. Kok ibu dosa kenapa? Nah kan itu nggak, orang minta maaf tapi nggak minta maaf kok, nggak dimaafin. Oh, orang minta maaf kok nggak dimaafin. Iya. Nggak maafin itu nggak dosa. Kata siapa nggak maafin itu dosa? Nah itu salah. Jadi kalau si Agus minta maaf sama ibu, nggak ibu maafin, ibu nggak dosa. Si Agus tetap punya dosa. Biar kata dia minta maaf 1000 kali sama ibu, tapi ibu nggak mau maafin, itu tetap nggak selesai. Tetap nanti di akhirat si Agus dituntut pertanggungan jawabannya. Nah makanya susahnya kita tuh kalau punya salah sama orang tuh begitu. Susahnya. Kenapa? Ya karena
selama dia itu nggak maafin, itu kita nggak akan dimaafin. Tapi kalau ini ya semuanya merasa nih orangnya nggak salah, tapi tetap aja kita minta maaf. Itu ada kok di itu kayaknya. Itu nggak lebih apa-apa itu, baik. itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa Itu itu lebih begitu. baik minta maaf duluan, walaupun dia ini makanya Jadi yang salah nggak minta maaf, tapi yang nggak salah minta maaf itu dulu. betul nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh itu begini Bu, misalnya nih si Agus punya salah sama ibu, si Agus punya salah sama ibu. Jadi yang salah nih si Agus nih. Terus saya nih hakimnya. Harusnya kan saya nyuruh si Agus, Gus, lu tuh minta maaf sama ibu karena lu salah. Nah harusnya kan begitu. Tapi saya nggak begitu. Saya balik aja, Bu, ibu yang minta maaf sama si Agus. Loh, kok saya kan dia yang salah? Iya, pokoknya ibu aja minta. Nah itu nggak boleh itu begitu. Tapi kalau ibu atas keinginan ibu sendiri pengen saling memaafkan, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Saling memaafkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh, orang yang nyuruh ini nggak boleh orang yang orang yang nggak bersalah disuruh minta maaf sama orang yang salah, itu namanya nggak adil. Nah itu nggak boleh. Jadi Enggak, kalau itu kemauan sendiri. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau disuruh, yang nyuruh ini nggak bener. Jadi Allah itu nggak menyukai orang-orang yang nggak bersikap adil. Nah itu jadi kalau misalnya saya nih nyuruh ibu minta maaf sama si Agus, padahal si Agus yang salah. Nah, misalnya si Agus nih maki-maki ibu sampai nangis sampai apa dicaci maki. Nah terus ibu ngadu ke saya, ini saya dicaci maki, udah ibu aja minta maaf dah sama dia memang orang kagak bener, ibu aja minta. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau begitu namanya menyakiti si korban. Dia udah mengadu sama kita, tapi malah kita suruh minta maaf, itu menyakiti. Di samping menyakiti itu juga nggak adil. Nah itu jadi Allah membenci orang-orang yang nggak bersikap adil. Nah itu Bu. Jadi kalau kita punya salah sama orang itu nggak akan selesai kalau orang itu sebelum orang itu maafin. Nah makanya itu kalau kita punya salah sama Allah itu gampang maafnya. Gampang. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, sulit. Kenapa? Karena manusia itu bukan Maha Pengampun. Nah itu, apalagi manusianya ini orangnya nggak suka memberi maaf. Nah itu susahnya begitu. Nah Ibu pernah nggak punya salah sama orang, apa pernah memfitnah atau apa gitu? Pernah gitu nggak? Ya kesalahan itu nggak disengaja, mungkin nggak tanpa sengaja, tapi tetap aja kalau kita merasa salah ya minta maaf walaupun itu nggak salah. Nah itu gunanya kalau kita tuh saling memaafkan waktu Lebaran misalnya atau waktu bulan puasa, itu saling, karena kita ada kesalahan yang nggak disengaja. Nah itu begitu. Nah tapi kalau yang disengaja mah itu harus minta maaf, harus emang benar-benar ada kata maaf dari orang yang dia zolimi. Kalau nggak ada kata maaf benar-benar emang dia tuh memaafkan, itu nggak selesai itu sampai di akhirat itu. Jadi tetap nggak dimaaf itu. Jadi kadang-kadang emang ada Bu orang bilang begitu. Pokoknya udah kamu yang penting minta maaf. Kalau dia minta maaf udah selesai. Kalau itu ntar malah dia yang dosa, itu seperti kata ibu tadi, malah yang nggak maafin yang dosa. Nah itu nggak ada dalil begitu tuh. Itu nggak bener. Nah itu makanya kita tuh berhati-hati jangan sampai kita salah sama orang. Itu Bu kalau misalnya kita punya salah sama orang, terus yang penting kita minta maaf, kalau dia nggak maafin dia yang dosa, ya mendingan kita bikin salah aja sama orang sebanyak-banyaknya. Kita orang tak gebukin, kita caci maki, kita apa, dia sakit hati kan, kita maafin, baru kita minta maaf, boro-boro dia minta ngasih maaf kan. Pas dia nggak minta maaf, dia malah dia yang dosa. Coba itu begitu, ngawur nggak tuh? Ngawur itu. Jadi kalau misalnya udah orang dicaci maki, difitnah, di apa, terus yang salah enak aja tinggal minta maaf, nggak dimaafin malah yang korbannya malah dosa. Itu kan nggak bener. Nah jadi dalam agama Islam nggak begitu. Jadi kalau kita punya salah sama manusia itu, sebelum
orang si korbannya itu memaafkan itu tetap ada hisapnya di akhirat. Ada yang mau ditanya, Bu? Udah. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.